malaikat ayah jangan-jangannya tentu setiap nabi yang didatangi ke malaikat, Nabi Muhammad di Ghuaira misalkan, Musa yang didatangi malaikat Harut Marut misalkan, atau Maryam yang didatangi malaikat. Tentu kalau sayap itu hal yang aneh, pasti disitulah contohnya gak yang datang ke orang jelema jangan-jangan daya gini nya. Gak ada, setiap nabi yang didatangi malaikat tidak menerangkan bersayap. Makanya ketika Allah bicara tentang uli azniha itu ya harus ditafsirkan. Kunaon ditafsirkan nya ku Quran. Di ayat yang lain yang bicara tentang uli azniha gitu aja. Ma makna azniha minal Quran. Apa yang dimaksud azniha maknanya di dalam Al-Quran gitu kan. Allah menerangkan azniha di ayat yang lain itu seperti apa kan gitu. Jadi orang lain mikir sorangan lain, tidak bisa orang mikir sorangan mah gitu kan. Justru inilah penjelasan Al-Quran. Ternyata uli azniha itu bukan sayap bimana fisik yang selama ini kita gambarkan di film-filmnya, bukan ya teman, di wadulan orang mah ku film lah, ku film Hollywood jeung Bollywood. Nah, justru ayat ini juga menjelaskan ya tidak lagi bicara sayapnya. Kemudian kan unsur-unsur itu Jibril sangat kuat. Kemudian dia memperlihatkan fisik yang asli, gitu kan? Basyaran sawiyya. Ya, di ayat yang lain ada basyaran sawiyya, wujud yang asli. Jadi ketika Maryam didatangi malaikat, wujud yang asli juga, Maryam nggak bicara tentang sayapnya. Pokoknya mah malaikat itu dikejar-kejar kaum Lut. Justru di situ menandakan malaikat itu kasep, ganteng gitu kan. Makanya Lut itu kan homo ya, homo seks gitu kan, orang yang suka kepada laki-laki, suka sama laki-laki. Jadi di situ malaikat dikejar-kejar kaum laki-laki Lut dan kasep ya. Di situ juga nggak ada satu orang pun yang bicara tentang sayap. Itu kaum Lutnya nggak ada bicara tentang sayap. Jadi basyaran sawiyah itu menampakkan pada fisik yang asli itu ya laki-laki ganteng gitu ya. Dan tidak ada lagi ayat yang menerangkan bahwa malaikat itu perempuan, nggak ada. Dan nggak ada juga nabi itu perempuan, nggak ada. Jadi makanya dikejar-kejar sama kaum Lut itu ya malaikat itu karasep, garanteng gitu ya. Laki-laki ganteng, basyaran sawiyya ya. Wujud yang sesungguhnya itu laki-laki ganteng. Kasep, akhlakul karimah. Kemudian dengan bahasa yang mengademkan, bahasa yang menenangkan. Nah itulah basyaran sawiyya. Iya, sama seperti kita manusia ya. Cuman kalau manusia kan maintain. Kalau malaikat itu dari bangsa jin ya, min nur itu juga ya, adanya nar itu karena adanya nur itu karena adanya nar gitu kan. Usjudu li adama fasajadu ila iblis gitu kan. Usjudu li adama fasajadu ila iblis karena minal jinni. Nah, kait berkait. Jadi sujud malaikat ila iblis, kecuali iblis karena minal jinni. Ya, malaikat iblis itu karena minal jinni, dari bangsa jin. Ya, fisiknya seperti kita, sama lah.
seperti manusia, cuman ya maranehna ya diciptakan pertama kali karasep garanteng gitu kan. Jadi jangan membayangkan karena gara-gara dari nur jadi seperti cahaya, seperti api. Kita juga yang dari tanah nggak seperti tanahnya. Kemudian kan unsur-unsur tanah, unsur-unsur nur, kemudian unsur tanah itu banyak kesamaan. Beda-beda tipis. Dia punya hidrogen, oksigen, zat lemas, magnesium, ya, Fe, ada di situ juga ada unsur-unsur sama, beda-beda tipis. Jadi fisiknya seperti manusia dan bahan baku dasar yang berbeda dari unsur api dan unsur tanah. Jadi kalau jin, malaikat, ya, kemudian iblis kan gitu, itu dari unsur api. Kita manusia dari unsur tanah. Kalau fisiknya sama, mana buktinya? Malaikat dikejar-kejar kaum Lut gitu. Dan tidak ada satupun orang yang nabi yang melisankan atau kaum yang dipimpin nabi yang melisankan, jangan-jangan nggak ada. Harus ada kalau jangan-jangan gitu banyak aneh atau jangan-jangan nggak ada itu. Jadi wujud yang asli basyaron sawiyah itu ya kasep, ganteng, akhlaknya mulia gitu, basyaron sawiyah. Ya, jin itu goib gitu kan. Jadi definisi goibnya bukan definisi mistik, ya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan bahwa jin itu goib, goib harus menurut keterangan Al-Quran, ma makna goib. Di kita kan definisi goibnya definisi goib animis, dinamis, ya. Coba mendefinisikan goib itu menurut Al-Quran. Ma makna goib minal Quran. Kumpulkan seluruh kalimat-kalimat tentang kata-kata tentang goib, ya. Jadi tidak menyertakan dulu asumsi animis dinamis Yahun Indo Buddha terkait goib. Kayak akhirnya juga pawayangan mancala putra, mancala putri, mun ayah putra jeung putri tengah-tengahna berarti ayah mancala banci jeung bencong. Jadi ma makna goib minal Quran kan gitu. Apa maknanya goib di dalam Al-Quran? Carilah keterangan-keterangan tentang gaib di dalam Al-Quran gitu. Nah, janten aneh ya beberapa kali teman-teman jenenge hayang iya orang ngumpulkan ayat-ayat tentang jin gitu kan. Jin itu apa sih di dalam Al-Quran? Justru aneh yang dulu juga mengkaji itu kesulitan ya, kesulitan paham ya, gagal paham ketika orang tersebut tidak memahami tentang makna asama di dalam Al-Quran. Jadi aneh bilang sebelum beranjak ngebahas masalah jin harus dikaji dulu asama. Itu kait berkait. Justru syarat dengan ilmu-ilmu IFA, gitu kan? Fisika, kimia, biologi itu terkait ternyata ya. Jadi spirit rasionalnya itu benar-benar harus maksimal gitu kan. Ketika kita terjun mengkaji tentang jin yang sebelumnya harus dikaji dulu tentang asama ya, itu harus benar-benar total gitu. Ngajinya nggak bisa sambil hahaha ketawa ketiwi, bener-bener harus nguras otak. Nah justru aneh kalau ngelihat kajian tentang asama, kemudian tentang jin, ya, ini akan sulit kalau nggak punya dasar-dasar IPA minimal, gitu kan. Itu harus disertakan. Ya, fisika, kimia, biologi itu harus disertakan. Oh ya, butuh waktu yang lama, ya, butuh waktu yang lama. Kecuali orang-orang jenius, ya, jenius. Iya, iya. Waduh, emang nggak mengkaji Quran lain-lain, lain kaleng-kaleng ya, harus betul-betul bertahun-tahun itu, bertahun-tahun ngajinya ya. Karena orang teu ngapoe ngaji kan seminggu sekali, jadi bertahun-tahun.
Tapi kalau mengkajinya tiap hari, kemudian berdurasinya 1 hari 6 jam, ya bulanan lah paham insya Allah. Ya. Iya, 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 gitu. Gitunya. So,